Shalom semua, Opa, Oma, Om, Tante, Cici, Koko, dan adik-adik semua. Apa kabar? Oke, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yeskiel. Nama saya Misha Areta dan kami akan menjadi host selama ibadah Natal hari ini. Betul. Ya, spesial banget ya di Natal khusus tahun ini kita harus mengadakan Natalnya via online, berbeda dengan sebelum-sebelumnya Betul. yang ketemu di gereja ya. Nah, karena hari ini adalah hari Natal, jadi sebelum kita mulai yuk sama-sama kita kasih salam ke kiri kanan kita, bilang Selamat Natal, Merry Christmas, yes, Merry Christmas Natal semua. Ya, saudara-saudara semua, kita sama-sama percaya juga meskipun kita harus mengadakan Natal ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang biasa di gereja kita bertemu muka dengan muka, kita sekarang harus bertemu via online saja. Betul. Itu nggak mengurangi sedikit pun daripada esensi Natal ini. Yap. Dan semangat untuk mengikuti ibadah kali ini. Percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan hadir secara sempurna atas setiap rumah-rumah kalian. Dimanapun kalian berada, Tuhan hadir secara sempurna via online ini. Amin. Amin. Jadi untuk saudara-saudara yang siap mengikuti ibadah Natal hari ini bisa kasih komen terbaik kalian di kolom komentar dan berikan reaction terbaik kalian. Yes, betul. Oke, ibadah akan segera dimulai aja ya, langsung tanpa berlama-lama. Dalam hitungan ke 3, 2, 1, let's go. Mari kita sama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now
melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, hey, shalom saudara-saudara, opa-opa, oma-oma, semuanya shalom. Shalom. Pasti kabarnya luar biasa, bener gak ya? Amin. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mau kasih tahu untuk Selamat Natal, Merry Christmas. Merry Christmas Untuk om-om, tante, semua saudara-saudara. Bentar lagi kita masuk tahun baru ya Yes ya. Iya, bentaran lagi. Oke, sebelum kita masuk ke tahun baru, sebelum kita masuk ke PPW, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk hari yang istimewa ini ya Tuhan, di hari di mana Engkau hadir, Engkau lahir, Engkau datang ya Tuhan sebagai juru selamat kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan ya Tuhan. Maka dari itu kami akan men-celebrate, kami akan memberikan yang terbaik, kami akan memuji, menyembah ya Tuhan. Biarlah semua pujian, biarlah semua sembah kami semuanya hanya milik-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya indah bagi-Mu ya Tuhan ya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang siap untuk memuji nama Tuhan? Sama-sama komentar di kolom chat. Saya siap, saya siap. Hey, let's go. Sama-sama kita katakan. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Bernyanyilah sama tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan
sembah hanya milik-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Yuk sama-sama kita bawa yang terbaik. Bawa penyembahan yang terbaik. Kita agungkan Tuhan kita hari ini. Kita benar-benar tinggikan Tuhan kita. Sama seperti Dia baru datang ke dunia yang diagungkan oleh banyak orang. Yuk di saat-saat ini, di hari ini, yuk kita ambil tindakan profetik. Kita agungkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Seakan-akan kita sedang merayakan kedatangan seorang raja, kedatangan seorang Tuhan, kedatangan seorang juru selamat. We worship you. Kami bersyukur ya Tuhan, kami memiliki Engkau. Terima Kami bersyukur kami memiliki Engkau sebagai Raja kami, sebagai Tuhan kami ya Tuhan. Sing holy. Holy, 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 Lord God Almighty. Early in the morning, our song shall rise to thee. Holy, 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 merciful and mighty, God in three person, blessed Trinity. Katakan suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kau murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan namamu. Mari kita ulang lagu ini dari katakan suci. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kudus
Kuduslah Tuhan Segala pujian, segala pujian bagimu. Senap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru. Kuduslah Tuhan, sama kita sembah Dia. namamu. Kami sembah. We worship you, Jesus. Ya, We worship you haleluya. with all of my heart. I worship you. Hallelujah. Oh, Haleluya. Kau bertahta ya. Ya Bapa Kau bertata Tuhan. atas setiap pujian, Ya Tuhan. atas setiap sembah. Yes. Kau yang bertahta, Tuhan, Tuhanku. Sing, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship Sing, oh God. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Yes. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Sing, oh God.
be glorified and magnified, oh God, I worship you. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semuanya. Hari ini tanggal 25 Desember 2020. Kita merayakan Natal bersama-sama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. Mari kita baca. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat ini menubuatkan kelahiran Yesus Sang Mesias. Tema Natal untuk tahun 2020 adalah lahirnya Yesus Sang Mesias. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak adalah nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang artinya juru selamat. Kata Mesias hanya dipakai untuk Allah. Tidak pernah dipakai untuk manusia atau pekerjaannya. Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas Yesus sebagai Mesias. Yang pertama, penasehat yang ajaib. Sebagai penasehat, maka Tuhan Yesus akan menyingkapkan rencana keselamatan yang sempurna dan akan menunjukkan kepada kita jalan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang kedua, Allah yang perkasa. Di dalam Yesus selaku Mesias, seluruh kepenuhan kealahan akan berdiam secara jasmani. Sebab Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus datang bukan hanya untuk memperkenalkan Bapa surgawi, tetapi ia juga akan bertindak sebagai Bapa kepada umatnya secara kekal. Ia penuh belas kasihan. Ia mengasihi, melindungi, dan menyediakan kebutuhan anak-anaknya. Yang keempat, Raja Damai.
Yesus disebut Raja Damai karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia harus didamaikan dengan Allah? Sebab Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa membuat kita menjadi setru Allah. Upah dosa adalah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Bagaimana Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah? Alkitab berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa oleh karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa oleh karena kita. Artinya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita. Kita yang sebenarnya harus mati, tetapi Tuhan Yesus menggantikan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dibenarkan oleh Allah. Artinya didamaikan dengan Allah. Tuhan Yesus sebagai Raja Damai juga akan memberikan kepada kita damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Ini yang sangat kita perlukan pada masa pandemi COVID-19 ini. Yesaya 48 ayat 18 berkata, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi, kunci untuk mendapatkan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang Tuhan Yesus sediakan adalah memperhatikan perintah Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu, baca Alkitab setiap hari. Renungkan, lakukan, dan saksikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Pada waktu Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, ada beberapa peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menyambut kedatangan Tuhan. Peristiwa pertama dalam Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 12, yaitu yang dilakukan oleh para gembala. Pada waktu para gembala sedang menjaga ternak di waktu malam, tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan, dan kemuliaan Tuhan meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Malaikat berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh malaikat tadi. Tetapi mereka taat. Pergi ke Bethlehem di kota Daud untuk menjumpai Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah ketaatan. Peristiwa kedua di dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14, yaitu adanya nyanyian para malaikat dan banyak bala tentara surgawi yang memuji Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Di sini kata kuncinya adalah doa,
pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Peristiwa yang ketiga ada di dalam Matius 2 ayat 11 bagian A, yaitu waktu orang Majus sujud menyembah Sang Mesias. Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah Sang Mesias. Peristiwa yang keempat terdapat dalam Matius 2 ayat 11b. Orang Majus membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya, yang berkenan padanya. Karena Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini, maka hari-hari ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sesuai dengan 4 peristiwa yang terjadi pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, maka ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama adalah ketaatan. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Dan yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Mari, sekarang kita akan melihat penjelasannya satu persatu. Yang pertama, tentang ketaatan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kedatangannya yang kedua kali akan terjadi setelah Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Karena itu bagi kita yang merindukan kedatangannya, kita pasti sungguh-sungguh untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta ketiga akan memberikan kepada kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5781 yang disebut dengan tahun P Alef, yang artinya 81. Angka 80 atau P menggambarkan mulut. Dan angka 1, Alef, itu merupakan permulaan yang baru. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini kita diingatkan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, kita harus hati-hati dengan mulut kita. Harus hati-hati dengan perkataan kita. Termasuk menuliskan kata-kata di media sosial. Diingatkan bahwa mulut bukan digunakan untuk gosip, untuk menjelekkan orang lain, untuk menghakimi orang lain, kata-kata kotor, hoax. Tapi biarlah yang keluar dari mulut ini, biarlah perkataan kita adalah firman Tuhan. Di dalam Matius 12 ayat 36 dan 37, Tuhan Yesus berkata kepada kita bahwa setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya di hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena itu, hati-hati dengan ucapanmu, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan apa yang kau tulis di medsos. Yang kedua, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini berbicara tentang restorasi Pondok Daud. Ini berbicara tentang menara doa. Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan. Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan,
pasti merindukan kedatangan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8. Maka orang yang merindukan kedatangannya akan mendapatkan mahkota kebenaran. Ada berapa banyak yang merindukan mahkota kebenaran? Angkat tangan saudara. Yang ketiga, sujud menyembah Tuhan Yesus. Sujud menyembah Tuhan Yesus artinya dengan segenap hidup kita melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kalau itu menyenangkan hatinya Tuhan, itu artinya kita sujud menyembah Tuhan. Kisah Para Rasul 13:22 berkata bahwa tentang Daud Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan pada zamannya. Itu artinya Daud sujud menyembah Tuhan. Saya selalu merindukan Tuhan berkata kepada saya, "Aku telah menemukan Niko bin Noto Raharjo, orang yang berkenan di hatiku dan melakukan kehendakku." Apakah saudara merindukan hal yang sama seperti apa yang saya rindukan? Yesus, kau ku sembah, Yesus, kau ku sembah, saat yang indah ini kau ku sembah, pujian ku naikkan dan kasih ku berikan. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Yesus, Tuhan mulia, Engkau aku sembah. Uriala basyana la bala bala, uriala bala bala bala, uri di di da da da, uriala bala 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 bala, uri di da la 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 bala 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 bala, uri di bishikara la bala bala, ora la la bala 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 bala, uri la la bala bala bala, uri di bala 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 bala. Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara dalam arti secara rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 10-14 tertulis, "Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi dari orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan ketiga hal ini untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong.
dan tetap mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Saya tidak tahu apa yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin itu uang, mungkin waktu yang kita punya, mungkin itu harga diri. Tuhan mau semuanya dipersembahkan kepada Dia. Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang sangat berharga dan dikasihinya, yang didapatkan pada masa tuanya. Abraham lulus ujian ketika ia dengan rela mempersembahkan Ishak, hartanya yang paling mahal. Dan Tuhan memberkati Abraham beserta keturunannya berlimpah-limpah-limpah. Sekarang kita akan berbicara tentang kemenyan. Yang pertama, kemenyan berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kita harus hidup bagi Tuhan, menyembah Dia, menaati Dia, bersama Dia menentang dosa, membela kebenaran, menolak dan membenci kejahatan, melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikut Dia, melayani Dia, hidup dipenuhi Roh Kudus, dan hidup sesuai pimpinan Roh Kudus. Hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu artinya kita harus memisahkan diri dari dunia dan makin intim dengan Dia. Jadi, untuk hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, kita harus berkorban. Korban itu sesuatu yang menyakitkan bagi kedagingan kita. Tidak benar kalau menjadi orang Kristen yang santai, bisa berbuat apa saja dan tetap masuk surga. Yang kedua, kemenyan berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Yang ketiga, kemenyan berbicara tentang doa. Doa yang dilakukan setiap waktu dalam roh, dengan tidak putus-putusnya untuk orang kudus. Ini merupakan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa peperangan rohani yang dahsyat untuk merebut jiwa-jiwa dari tangan si iblis. Sekarang kita akan berbicara tentang mur. Mur berasal dari bahasa Ibrani mor dan bahasa Yunani smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Jangan sampai mempunyai akar pahit. Ingat Amsal 4 ayat 23 yang berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ingat, kita mau hidup kekal selama-lamanya atau mati kekal selama-lamanya tergantung pada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan mati kekal selama-lamanya. Kalau mulai muncul akar pahit, cepat datang ke hadapan Tuhan Yesus. Serahkan itu, bertobat, minta ampun. Karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita harus dikembalikan kepada Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan lainnya. Sekali lagi, saya akan mengingatkan saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan 4 hal tadi. Selamat Hari Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah-limpah.
Sembah dia. Oh Jesus. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh Rabasyaralabalabala. Engkau menyertai kami sampai dengan akhir tahun ini Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan, karena Engkau menyertai kami. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu sebentar lagi akan memasuki tahun yang baru. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih, hamba berdoa tidak ada yang sakit ya Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Tidak ada yang berkekurangan. Semua dicukupkan, malah berkelimpahan dalam hal yang baik. Oh Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih, Engkau yang beserta kami. Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Oh Jesus, Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Saudara-saudara semua, sekarang kita akan masuk dalam candlelight service. Mari persiapkan lilin atau flashlight. Dan juga saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mengenang kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan sebelum kita memulai candlelight service kita, mari kita mendengarkan persembahan pujian dari Live Jembatan 5. Brand new
Mari saudara, kita datang bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Kita mau merenungkan akan kasih Tuhan yang telah datang atas dunia ini. Betapa Dia yang telah lahir, Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu ke dalam dunia yang gelap ini. Dia yang adalah terang. Dia hadir ke dalam dunia, menerangi dunia yang gelap, memberikan pengharapan bagi yang tidak punya pengharapan, memberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, bahkan memberikan keselamatan bagi yang mau percaya kepada Dia. Hidup yang kekal tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sungguh indah, Engkau sungguh luar biasa, terang-Mu atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini mari saudara, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Untuk kami boleh memiliki terang itu di dalam hidup kami. Engkau menyinari hidup kami. Di saat bahkan di tempat-tempat yang gelap, di mana kami berjalan, Engkau Tuhan hadir bersama kami. Engkau menerangi langkah kaki kami. Engkau menerangi jalan-jalan kami. Engkau menerangi pikiran kami. Ketika pikiran kami mengalami kebuntuan, Engkau Tuhan membukakan pikiran kami dengan terang-Mu. Ketika hati kami gelisah, Engkau Tuhan menerangi hati kami dengan kasih-Mu, sehingga hati kami boleh penuh dengan damai. Ketika mata kami tidak dapat melihat jalan yang ada di depan, Engkau Tuhan menerangi mata kami Tuhan, sehingga kami dapat melihat, memandang kepada Engkau Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami, sumber kekuatan dalam hidup kami, sumber kehidupan di dalam diri kami. Tuhan terima kasih. Engkau Tuhan Yesus telah hadir dalam hidup kami. Ajari kami, ingatkan kami untuk tidak take it for granted, untuk kami tidak menyia-nyiakan pribadi Tuhan, Yesus Kristus yang adalah terang di dalam hidup kami. Biar mulai saat ini ke depan, Allah Roh Kudus, tolong kami, agar kami boleh terus hidup dalam kebenaran, agar hidup kami terus melakukan kehendak Tuhan, hidup kami memuliakan nama Tuhan, sekarang sampai selamanya. Berikan pada kami hati yang terus haus dan lapar akan Tuhan. Berikan kami hati yang terus mengasihi Tuhan. Berikan juga kepada kami iman yang daripada Tuhan. Berikan juga kepada kami hati yang teguh dan kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, agar hidup kami selalu selaras dengan Tuhan. Hidup kami menyenangkan hati Tuhan dan memenuhi rencana Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, biar Natal tahun ini, Natal yang ada sekarang ini, kami percaya bersama dengan Kristus, kami melihat terang itu nyata di dalam kehidupan kami. Bersama dengan Kristus Yesus di dalam kehidupan kami percaya kami memasuki tahun 2021 dengan terang yang daripada Tuhan, pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, kuasa pengurapan daripada Tuhan, keberadaan Kristus dalam kehidupan kami, pasti Ia akan menjadikan segalanya indah, memenuhi rencana Tuhan, damai sejahtera pada hari ini dan masa depan yang penuh harapan, karena kami tahu Yesus Kristus bersama dengan kami. Yesus Kristus yang adalah terang tinggal dalam kehidupan kami. Bahkan hidup kami boleh dipakai Tuhan menjadi terang bagi dunia ini, bagi orang-orang sekeliling kami, sehingga amanat agung Tuhan Yesus dapat terselesaikan dan kami boleh terlibat di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari bersama kita berkata, Amin. Selamat Hari Natal saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.
is the night of a dear Savior's birth. Lonely the world in sin and never pining, till He appeared and His hope held His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, or hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. On night divine, oh night divine. Holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt His word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder's breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, I hear the angel voices on night divine, oh night when Christ was born. Oh night divine, oh night divine, oh night divine, oh night Saya Susanto Winata Saya Kartika. mengucapkan Selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Kiranya berkat Natal, Amazing Grace berlimpah-limpah tercurah atas keluarga House of Prayer. Dan tahun 2021 tahun yang hidup berkemenangan, berkelimpahan. Tuhan berkati. Oke, selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Seru banget ya, tetap masih ada acara candlelight ya, meskipun mungkin ada yang pakai flashlight, ada yang pakai lilin beneran. Betul. Tetap semuanya esensinya sama. Nah, mari semuanya saudara-saudara kita persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dan menerima doa berkat. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita membawa persembahan kita, persembahan persepuluhan, persembahan sukarela. Kita bawa yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu melalui harta kekayaan yang ada. Tuhan, saat ini kami mau bawa persembahan ini untuk Tuhan kuduskan, Tuhan pakai
untuk menjadi alat, untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus di muka bumi ini. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati semua yang kami taburkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu melalui persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Oke, sekian untuk ibadah hari ini. Oh ya, mau ingetin sedikit pengumuman aja. Jangan lupa untuk ibadah rumah doa di hari tanggal 30 masih diliburkan dan akan dimulai kembali di tahun depan, Shell. Betul. Dan juga pengumuman tambahan, jangan lupa kita tetap ada ibadah tanggal 27 Desember. Jadi pastikan saudara-saudara tetap mengikuti ibadah hari Minggu. Oke. See you semua. Dan Merry Christmas Christmas and Happy New Year. We wish